Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 Musisi Indonesia di Pentas Dunia, topik A.2 dengan materi jenis-jenis paragraf, muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Jenis-jenis paragraf menurut isinya terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Paragraf narasi. 2. Ada paragraf deskripsi. 3. Paragraf argumentasi. 4. Paragraf persuasi. Dan 5. Paragraf eksposisi. Mari kita pelajari kelima paragraf tersebut pada video kita kali ini. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi tentang kisah suatu peristiwa atau kejadian yang didasarkan pada data dan fakta yang ada, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Ciri-ciri dari paragraf narasi sebagai berikut. 1. Ada tokoh atau pelaku. 2. Memiliki latar tempat, waktu, atau latar suasana. 3. Memiliki alur atau jalan cerita. Dan 4. Ditulis secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Perhatikan contoh paragraf narasi berikut ini. Yusuf menyusuri jalan di sepanjang sawah. Di kiri kanan terdapat hamparan sawah yang mulai menguning pertanda siap untuk dipanen. Udara yang sejuk membuatnya tak merasakan sengatan cahaya matahari di siang itu. Di ujung pematang sawah terdapat aliran air yang cukup jernih. Ia berhenti sejenak memandangi aliran air yang tak begitu dalam. Lalu ia turun dan merapatkan kedua telapak tangannya untuk mengambil air dan membasuh wajahnya. Dari paragraf tersebut, terdapat ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama ada tokoh, yaitu Yusuf. Kemudian terdapat latar tempat, yaitu di sawah. Selanjutnya, paragraf tersebut tersusun dari beberapa kalimat yang merupakan alur yang disusun secara runtut. Paragraf yang kedua, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran sesuatu dan menunjukkan kepada pembaca seperti apa sesuatu atau seseorang yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi sebagai berikut. 1. Menggambarkan suatu objek atau benda. 2. Banyak menggunakan jenis-jenis kata sifat di dalam kalimatnya. Perhatikan contoh paragraf deskripsi berikut ini. Sepak bola merupakan permainan dengan mengandalkan kerjasama tim. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain yang terdiri dari penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan penyerang. Olahraga ini juga membutuhkan bola dan gawang sebagai alat pelengkap permainan. Tidak hanya itu, sepak bola juga membutuhkan wasit sebagai pengadil di tengah lapangan. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit dan terbagi menjadi 2 babak di mana setiap babaknya berlangsung selama 45 menit. Jika kita perhatikan, paragraf ini menggambarkan permainan sepak bola yang merupakan permainan dengan mengandalkan kerjasama tim. Pada paragraf ini, permainan sepak bola digambarkan secara detail dari jumlah pemain, perlengkapannya, serta lama waktu dari permainan tersebut. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang ditulis sesuai pendapat si penulis. Biasanya dalam paragraf argumentasi terdapat bukti dan alasan yang mendukung pendapat yang disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi adalah 1. Berisi pendapat atau pandangan tentang suatu peristiwa. 2. Adanya fakta, data, dan contoh aktual. 3. Pendapat disampaikan secara analogis atau menggunakan perumpamaan. 4. Diakhiri dengan kesimpulan. Perhatikan contoh paragraf argumentasi berikut ini.
Rokok mengandung banyak zat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah zat aseton yang biasa digunakan sebagai bahan pada pembersih kuku. Selain itu, rokok juga memiliki zat adiktif yang dapat membuat kecanduan. Kandungan racun yang masuk secara terus-menerus ke dalam tubuh tentunya akan merusak tubuh secara perlahan dan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian. Rokok yang dibakar akan menghasilkan karbon monoksida, yang merupakan gas yang sangat beracun bagi tubuh. Biasanya, gas tersebut dihasilkan oleh kendaraan bermotor sehingga merokok sama dengan menghisap asap knalpot kendaraan bermotor. Paragraf ini berisi pendapat seseorang mengenai bahaya rokok. Kemudian di akhir paragraf terdapat kesimpulan di mana penulis menyimpulkan bahwa merokok sama saja dengan menghisap asap knalpot kendaraan bermotor. Selanjutnya, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan agar pembaca menerima gagasan yang disampaikan oleh penulis. Untuk memperkuat gagasannya, pada paragraf persuasi disampaikan sejumlah data atau fakta sehingga pembaca dapat menerima gagasan tanpa adanya penolakan. Ciri-ciri dari paragraf persuasi adalah 1. Menggunakan bahasa yang menarik. 2. Menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Perhatikan contoh paragraf persuasi berikut ini. Penggunaan pupuk kimia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panennya. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan bahan kimia sehingga kualitasnya berkurang. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau serta aman bagi hasil panen. Paragraf ini membujuk pembaca untuk menggunakan pupuk kompos dibanding pupuk kimia. Pada paragraf ini terdapat kalimat ajakan yaitu, oleh sebab itu beralihlah. Ini merupakan contoh kalimat ajakan kepada pembaca. Berikutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dalam bentuk uraian atau gagasan. Uraian yang disampaikan didukung dengan sejumlah fakta agar pembaca bisa mempercayainya. Ciri-ciri paragraf eksposisi yakni 1. Berisi petunjuk atau kiat-kiat dalam melakukan sesuatu. 2. Berisi tentang uraian sebuah peristiwa. 3. Tidak bersifat membujuk atau memaksa pembaca. Perhatikan contoh dari paragraf eksposisi berikut ini. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sebesar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan sebesar 20 juta. Dan warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan sebesar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh petugas desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Paragraf ini berisi uraian penjelasan mengenai penanganan peristiwa bencana dan penyaluran bantuan pembangunan bagi korban terdampak gempa. Dan pada paragraf ini terdapat petunjuk mengenai pembagian bantuan pembangunan, di mana rumah yang rusak ringan mendapat bantuan 10 juta, rumah yang rusak sedang mendapat bantuan 20 juta, dan rumah yang rusak berat mendapat bantuan 30 juta. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.